Karena beberapa orang Indonesia suka merantau, biasanya juga mereka punya kehidupan baru di tanah rantau. Bahkan, sebagian juga memiliki rumah, meskipun KTP masih status penduduk kampung halaman. Kalau begini, bayar zakatnya di mana ya? Di tanah rantaukah? Atau di kampung halaman? Mengenai hal ini, salah satu ulama kontemporer, Syekh Wahbah Zuhaili, yang menulis kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu menjawab pertanyaan ini. Karena kitab ini merupakan kitab perbandingan mazhab, maka Syekh Wahbah Zuhaili menyajikan beberapa pendapat ulama mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang Muslimah, kembali lagi bersama saya Zahratun Nafisa di channel kami. Gak kerasa ya, kita udah masuk beberapa hari bulan Ramadan. Gimana puasanya? Lancar kan? Semoga selalu lancar dan diberi kekuatan ya untuk melaksanakannya sampai selesai. Nah, selain kewajiban menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, kita juga wajib untuk membayar zakat fitrah ke salah satu kelompok dari 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik. Ngomong-ngomong, salah satu tradisi orang-orang Indonesia tuh merantau di kota lain. Ya, tujuannya macam-macam. Biasanya sih untuk mencari nafkah atau belajar. Jadi, saat momen menjelang Lebaran, kita punya tradisi yang namanya mudik. Karena beberapa orang Indonesia suka merantau, biasanya juga mereka punya kehidupan baru di tanah rantau. Bahkan, sebagian juga memiliki rumah, meskipun KTP masih status penduduk kampung halaman. Kalau begini, bayar zakatnya di mana ya? Di tanah rantaukah? Atau di kampung halaman? Mengenai hal ini, salah satu ulama kontemporer, Syekh Wahbah Zuhaili, yang menulis kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu menjawab pertanyaan ini. Karena kitab ini merupakan kitab perbandingan mazhab, maka Syekh Wahbah Zuhaili menyajikan beberapa pendapat ulama mazhab. Oke, kita jelaskan ya. Pertama, ulama mazhab Hanafi menghukumi makruh tanzih, mengalihkan pembagian zakat ke luar wilayah sumber penghasilan, kecuali jika ia mengalihkan zakatnya kepada kerabatnya atau kepada golongan yang lebih membutuhkan, atau juga mengalihkan zakatnya ke wilayah muslim dari Darul Harb atau wilayah perang. Jadi maksudnya dia lagi tinggal di Darul Harb, terus dia mengalihkan zakat keluar Darul Harb. Atau karena ingin menyegerakan membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, ya maka boleh mengalihkan zakat. Kebolehan mengalihkan pemberian zakat keluar wilayah sumber penghasilan atau harta karena hal-hal tersebut yang tujuan dan kemaslahatannya itu lebih nyata. Kedua, adapun ulama mazhab Maliki tidak membolehkan mengalihkan zakat melebihi jarak safar, yaitu sekitar 89 km dari wilayah sumber penghasilan. Nah, akan tetapi sama halnya dengan pendapat ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki membolehkan dengan pengecualian pengalihan zakat diarahkan kepada yang lebih membutuhkan. Jadi boleh mengalihkan keluar wilayah sumber penghasilan kepada yang lebih membutuhkan. Ketiga, ulama mazhab Syafi'i melarang pengalihan zakat. Wajib bagi pemberi zakat untuk menunaikan zakatnya di wilayah sumber penghasilannya. Adapun jika tidak ditemukan golongan yang berhak menerima zakat dari 8 golongan itu, maka pengalihannya ke wilayah terdekatnya dan seterusnya. Dan yang keempat, ulama mazhab Hambali tidak membolehkan mengalihkan pemberian zakat ke luar wilayah sumber penghasilan melebihi jarak safar. Hal ini sama dengan pendapat ulama mazhab Maliki, bahkan mereka menghukumi haram. Nah, jadi kalau kita lihat perbedaan nih pendapat dari keempat mazhab tadi, kita bisa menyimpulkan nih, kalau hukum asal mendistribusikan zakat di luar wilayah mencari nafkah atau di luar tanah rantau itu tidak diperbolehkan. Ini hukum asalnya. Tapi kebolehan tersebut berlaku jika ada kemaslahatan yang lebih nyata.
Sebab esensi utama atau tujuan utama menunaikan zakat adalah untuk membantu memangkas kesenjangan ekonomi dan membantu orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Atau jika memang melaksanakan Ramadan penuh di kampung halaman karena sudah mudik sebelum Ramadan, ya maka silakan untuk bayar zakatnya di kampung halaman tersebut. Oke, gitu aja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.